0,4772. Itu dapat nggak? Kelihatan nggak? Ketemu nggak? Anda ketemu nggak nilai peluangnya itu? Ketemu ya? Bisa kan? Jadi kalau diketahui Z ya, terus ditanyakan peluangnya, itu artinya menggunakan tabel. Nah, misalnya min 2 atau 2 ya, boleh sama. Itu berarti kan kalau 2 itu kan 2,0. Nggak ketemu. Halaman 6,47. Nah, itu lihatnya eh, dua yang gimana ya ngasih taunya. Oh gini, saya foto dulu. Saya foto, saya posting di grup. Ini bisa nggak ya? Pak kirim di sini. Kayaknya bisa. Bentar ya, saya tunjukkan. Itu duanya lihat ke bawah, Mbak, jangan ke atas. Jadi itu kan min 2 atau 2 sama. Itu lihatnya yang ke bawah. Ya, ketemu. Caranya gimana ya? Oke. Yang lain, teman yang lain ketemu nggak? 0,4772 ketemu nggak? Mungkin ini soal terakhir yang mau saya bahas. Soalnya yang lainnya belum saya selesai kerjakan. Dulu sebetulnya saya pernah kerjakan, cuman hilang kertasnya di mana. Oh iya. Maaf, tadi saya lupa nyalain mic, jadi uh, senyap. Jadi uh, oke, sudah saya posting di grup. Anda bisa lihat di grup itu. Kalau nggak ketemu maksudnya. Itu kan, nah itu sudah ketemu ya kan. Jadi jawabannya nomor 20 adalah nomor 18. Nomor 18 adalah 0,4772 C. Jadi kita kerjakan sampai nomor 20 dulu ya. Soalnya saya belum.
yang 21 dan seterusnya belum, kita lanjutkan minggu depan ya. Jelas ya, itu kalau misalnya ada soal seperti itu ya, diketahui rata-rata deviasi standar, lalu ditanyakan berapa peluang nilai tertentu gitu ya. Nah, caranya seperti tadi, cari Z ya, uji Z itu ya. Nah, setelah itu ketemu Z-nya 2,0. Nah, 2,0 berarti Anda lihatnya menurun 2,0, menurun 2, lalu ke sampingnya 0. Tadi saya kasih contoh, ini penting soalnya nanti Anda sudah tahu nilai Z-nya, nyari di tabelnya salah, jadi ya percuma gitu kan. Lemot, mau habis nih kuotanya nih. Oke. Nah, kelihatan nggak Mbak? Waduh, itu ya burem ya. Oke, ya intinya cara bacanya dulu lah saya ajari. Jadi kalau misalnya Mbak Dewi ini keluar masuk terus, lagi galau. Oke, langsung aja saya ajari cara bacanya gini ya, cara carinya. Misalnya 2,0 gitu ya, berarti Anda cari dulu ke bawah gitu kan. Ini 2, ini kan ini 2,0 nih ya kan. Nah, lalu nolnya sampingnya ini, karena kan ini 0, 0, 1, 2 dan seterusnya. Berarti 2 itu kan 2,0 kan. Jadi 2 sama 0 di sini. Nah, terus misalnya nanti ketemu ya Z-nya, misalnya Z-nya, Anda sambil buka modul ya. Nah, misalnya ketemunya 0,11 gitu ya. 0,11 berarti 0,11. Terus lagi misal ketemu nilai Z-nya 2,43. Berarti 2,4 tuh kan ini 2,4. Cari 3 di sampingnya. 3 tuh ini kan, berarti ketemunya di sini. Nah, jadi peluangnya adalah ini. Nah, tadi saya bilang, yang diharapkan kalau kita buat penelitian itu kan bentuknya seperti ini. Ya, distribusinya seperti ini. Jadi gunungnya di tengah, jangan mencong. Oke. Kita lanjutkan ya, nomor 19 ya. Oke, salah satu kelebihan dari metode sampel acak
sederhana adalah, oke, saya itu sebetulnya punya linknya. Nanti saya posting di grup. Ini saya kasih tahu jawabannya langsung, nanti Anda baca sendiri ya. Kalau mau baca ya kan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi diingat-ingat. Nah, ini kelebihannya itu jawabannya adalah B. Nah, jawabannya B. Di salah satu kelebihan metode sampel acak sederhana itu adalah bias yang muncul dalam pemilihan anggota sampel dapat dihindari. Nah, nanti saya punya linknya yang membahas mengenai ini. Saya akan posting di grup. Nanti boleh mbak-mbak baca sendiri ya detailnya. Lalu nomor 20, dalam suatu penelitian, peneliti melakukan penarikan sampel dengan cara berantai. Dengan mewawancarai satu orang, kemudian peneliti meminta nama lain dari respon tersebut dan seterusnya. Nah, ini jawabannya adalah bola salju. Nah, Anda kalau lihat bola salju itu kan gelundung terus tuh kan, ngambil bawahnya kan gitu kan, gelundung. Nah, itu sama, ini kita makanya dinamakan bola salju. Saya juga punya linknya ini, jadi bacaannya ini nanti akan saya posting juga di grup. Kalau Anda mau pelajari lagi boleh ya. Ini jawabannya B ya, bola salju. Oke, jadi untuk pembahasan UASnya hari ini, untuk malam hari ini saya akhiri sampai nomor 20. Nanti sisanya kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Lalu mungkin saya akan sedikit membahas tentang yang ditanyakan Mbak Dewi tadi. Mbak Dewi mana pertanyaannya? Oh ya, nggak apa-apa, nyantai aja kalau sama saya ya. Kalau saya tuh pinginnya Anda tuh nilainya bagus-bagus ya. Anda kalau nggak hadir kelas tapi Anda ngerjain tugas ya, tenang ya, pasti nilainya baik. Untuk pertemuan berikutnya pakai yang ini ya, link ID-nya yang online ID-nya yang ini. Yang satunya itu nanti akan saya pakai untuk kelas Inggris supaya nggak bentrok ya. Untuk yang statistik pakai yang ini. Jadi saya ada 2 akun. Mana ini? Mana pertanyaannya? Jadi pertemuan yang kemarin itu saya tuh kan nggak tahu kuota di asrama saya tuh kok sering habis gitu kan. Makanya kemarin itu saya ke hotel, ya bukan hotel sih, motel itu. Bukan motel, hostel. Ya, dengan harapan di hostel itu kan free wifi juga kan. Dengan harapan nggak lancar lah gitu ya. Ternyata sampai hostel nggak connect juga internetnya. Jadi kemarin itu akhirnya saya korbankan kuota HP saya untuk ngajar kemarin. Makanya kan kemarin habis kan 3 GB dalam 3 hari habis. Nah, oke, tadi Mbak Dewi ini ya pertanyaannya kan, Pak ini 30 ini dari mana gitu ya. Ini sebetulnya 30-nya dari sini Mbak. Ini loh. Ini kan kalau dihitung 30 dibagi akar 100. Akar 100 itu kan 10. Ya. 30 dibagi 10.
30 ketemu. Nah, ini kita namakan deviasi tadi ya. Ini kan kayak tadi rumusnya persis ya kan. Gitu Mbak Dewi, terjawab ya. Jadi 30-nya itu dari itu penghitungan yang itu. Ini pertanyaannya Mbak Triana saya baru tahu ini. Apa ini? 7 titik berapa? 7.30. Saya kalau boleh menyarankan Anda mendingan fokus ke itu deh, ke soal UASnya ya, daripada Anda belajar yang banyak gitu ternyata nggak keluar dalam UAS. Yang nggak paham yang mana Mbak Triana nih, orangnya ada nggak? Soalnya kan sudah saya posting. Soalnya kan sudah saya posting Mbak Lisa itu. Siapa tadi? Sudah saya share kok. Mbak Lisa sudah masuk di grup nggak? Nggak, belum. Nah, nanti kalau belum masuk minta tolong Mbak Dewi untuk kok nggak tahu grup apa lagi piye. Mbak mahasiswa UT nggak? Jangan-jangan bukan mahasiswa UT ini. Oke, nggak apa-apa. Ya intinya nggak masalah kalau buat saya sih. Anda kalau misal bukan mahasiswa UT tapi mau belajar sama-sama ya nggak masalah gitu kan. Malah seneng. Wah, ini pertanyaannya Mbak Triana ini gimana ini? Cuma ditinggali gini terus suruh jelaskan. Ini nggak saya bahas dulu deh, nungguin Mbak Triananya dulu ya. Pertanyaannya yang mana? Nanti jangan-jangan Anda tanyanya, Pak, modul 1 nggak jelas, Pak, modul 2 nggak jelas. Yang spesifik ya Anda pelajari dulu gitu kan, nanti yang nggak jelas mana. Tapi sekali lagi mendingan Anda daripada belajar banyak gitu ya, di modul itu kan banyak sekali. Anda lebih baik Anda fokus ke latihan soal yang saya kasih aja. Ya, Anda ingat-ingat rumusnya gitu. Gitu. Oke, gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan, Mbak? Mbak Lulu, Mbak Nita, Mbak Dewi, Mbak Lisa, Pipit, Dewi Pratama. Ini pakai akun saya ini. Aktini ini siapa ini? Oke ya. Kalau gitu ya boleh kelasnya kita akhiri sampai di sini aja. Ya. Nanti kita ketemu minggu depan. Soalnya saya hari Rebo itu ada kelas lain ya, kelas private. Jadi nggak bisa. Oh, kalau saya itu nggak cuma doain ya, saya pasti kasih nilai bagus. Kalau sama saya itu bagus pasti ya. Cuman Anda harus usaha sendiri di UASnya ya. Karena gini, kalau saya ngasih nilai tugas Anda bagus, tapi nilai UAS Anda anjlok, jelek sekali di bawah 30%, nilai bagus yang saya kasih itu nggak akan diperhitungkan. Ya, jadi kalau pingin diperhitungkan nilainya yang bagus dari saya, paling enggak Anda harus 30%. Jadi misalnya dari soal 35 gini ya, misalnya lah kita bilang aja soalnya 35, 30%-nya berarti berapa?
paling enggak 10 lah Anda jawabannya benar. Ya, dari 35 Anda jawabannya 10 aja benar. Maka nilai yang dari saya ya, nilai saya pasti kasihnya nilainya bagus. Nah, itu bisa membantu Anda. Minimal bisa dapat C kalau Anda misalnya UASnya anjlok tapi 30% ya. Anda bisa dapat C. Gitu. Jadi tenang Mbak Pipit, nggak cuma didoain ya. Kalau didoain pasti saya doain. Tapi saya action ya, real action, saya kasih nilai bagus ya. Terus apalagi ya itu sih ya, tenang ya. Kalau saya pasti bantu Anda kok ya. Bantu Anda untuk nilainya bagus. Tapi Anda harus usaha sendiri, paling enggak 30% UASnya itu Anda bisa mengerjakan. Sekali lagi saya ingetin, Anda belajar ini yang saya kasih ya. Soalnya soal dari UT itu ya gini lah ya. Gini aja. Ya, jadi nggak usah stres ya, nggak usah stres, tenang aja. Jadi mungkin modulnya bikin stres Anda ya, kok banyak gitu ya. Nggak apa-apa, Anda fokus yang saya kasih ini ya, yang menghitung tadi loh, yang tadi kita bahas itu. Paling keluarnya ya itu aja. Karena saya pernah ngajar juga ya semester lalu gitu kan. Saya kan ada soal ya, latihan gitu kan, latihan UAS gitu. Saya matematika ekonomi waktu itu ya, saya private di UT Taiwan. Ada mahasiswa bilang gini, Pak, soal UT itu soalnya itu aja Pak, saya tak ngapalin ABC-nya aja. Saya bilang, yo jangan, nanti kalau soalnya lain gimana, angkanya diganti gimana, ABC-nya diganti gimana. Enggak mungkin, pasti sama. Iya bener. Terus kemarin keluar hasil ujian ya lumayan lah, nilainya A, kebanyakan A gitu ya. Jadi ya soalnya seperti itu aja lah ya. Oke, mungkin sampai di sini ya kelasnya ya. Kelasnya saya akhiri. Yang mau istirahat, selamat istirahat. Yang mungkin masih mau ada kerjaan lain, selamat bekerja. Yang pasti jaga kesehatan ya, istirahat cukup, jangan stres. Yang penting jangan stres ya. Hidup sekali, jangan dibikin stres. Oke ya, bye bye, good night.